Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin wa bi khusus orang tua kita Ustadz Riba ini jamalil lail para hadirin pengajian malam Khamis yang dirahmati Allah. Kembali malam ini kita membaca kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Masih masuk di dalam bab Al-Hajj wal Umrah ya. Sampai nabbahana ala dhalika lianna katsiran min al-ammati yusafiruna. Nabbahana habis itu ya. Halaman 41 baris 16 dari bawah. Halaman 61 baris 16 dari bawah. Nabbahana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbahana ala dhalika lianna katsiran من الآمة الناس من الآمة يسافرون على هذا الوجه ويظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بحج بيته وهم في غاية البعد عنه لأنهم لم يدخلوا الأمر من بابه. وإذا كان هذا في حج المفروضة فاعلم أنه يكون في الحج الذي ليس بمفروض أعظم حرجا وأكثر تشديدا. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman qala ma'alif musannif rahimahullah ta'ala bidrin amin al-anqar radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad nabbahana fi kitabih nabbahana ala dhalika. Apa kata Habibullah bin Al-Haddad? Kami ingetin nih akan hal ini nih. Apa? Ya, orang-orang yang haji kayak kemarin tuh, enggak punya duit maksain pergi haji. Akhirnya disuruh minta-minta. Akhirnya disuruh nyusahin orang. Akhirnya disuruh ada gara-gara nggak punya duit, nggak punya apa, maksain akhirnya ya sakit apa namanya yang dikhawatirkan sampai melanggar daripada perintah-perintah Allah kewajiban ya karena capek ya kan jualan akhirnya apa sholat kelewat bahkan sampai nggak sholat 5 waktu maksain pergi haji. Menurut dia nih ini pahalanya gede, ya kan? Nggak punya duit, ya. Tuh. Tapi kalau sampai nyusahin orang, sampai dirinya ngeluh, sampai dia minta-minta sama orang, ada lagi ngutang-ngutang, yang paling parah nyolong punya orang, ya kan? Pergi haji maksain, tuh. Haji ngutang, ada nggak sekarang? Ya. Haji kredit, umroh kredit. Ya. Nah. Tuh. Apa diibaratkan orang Habibullah bin Al-Haddad bilang diumpamakan mathalu may yu'ammara qasran wa yuhdamu misran. Diumpamakan dia bangun istana, dihancurin tuh kota. Lah. Dia bangun istana yang dihancurin kota. Ya, tuh. Diumpamakan kayak gitu. Apakah Abdullah bin nabbahana ala dzalika? Ya, makanya kami ingatkan atas yang demikian itu tuh kata Abdullah. Di anna katsiran minal ammati banyak daripada orang-orang awam kata Abdullah bin Al-Haddad yusafiruna alal hadzal wajhi. Mereka tuh ya pergi kayak gini nih maksain. Ya. Banyak gak orang? Banyak. Umroh sendal jepit sampai hajian. Bener nggak ada ya? Apa umroh sendal jepit? Umroh di bulan Ramadan kagak pulang-pulang. Ya. Lah itu banyak dah. Ya. Karena saya nemuin macam-macam. Hampir ada yang kesuap, yang ada ditangkap, hampir ada yang begini, hampir dia minjem duit, hampir dia wah macam-macam dah. Ya.
maksain. Ya, ini kan di luar daripada kalau yang sekarang sih ya. Kalau dulu Nabi Abdullah bin Haram nggak punya duit maksain. Emang kita sekelasnya Hatim Al-Asam. Ya. Tuh. Ya, kan ada tuh kemarin. Sekarang mungkin nggak bisa kali. Ya kan, umrah Ramadan. Udah tuh sampai haji. Itu kan ilegal. Ya, makanya umrah Ramadan itu visanya terakhir besok nih. Di apply visa itu terakhir besok tanggal 27 Sya'ban untuk berangkat Ramadan. Jadi kalau mau berangkat Ramadan jadi bulan Sya'ban udah daftar dari sekarang nih, udah daftar bulan Sya'ban. Ya kan? Karena terakhir. Nah, itu visanya cuma sampai Ramadan. Nanti ada lagi buka di bulan Syawal sampai mendekati tanggal haji tanggal 7 tanggal berapa. Nah, setelah itu semua visa pasti ditulis di situ. Ghairus shalah lil hajj, tidak bisa digunakan untuk haji. Tuh. Ya, wah ini ada tuh umrah sendal jepit dari Ramadan sampai ya. Nah, paksain. Ya. Dulu gitu tuh, sampai yang sarayan. Ya enggak? Nah, maka itu yang dikhawatirkan kepada Allah, dia diminta-minta. Jadi nyusahin orang, ngutang-ngutang, ada yang sampai maaf-maaf katanya sampai ngambil hak orang gitu kan, nyolong tuh, sampai ya ninggalin kewajibannya terutama sholat 5 waktu sampai terjadi dalam suatu yang haram di kota Mekah, ya kan bahaya, wah kota Mekah gitu kan, ya pahalanya 100.000 buat dosa berapa dosanya? Sama, ya, tuh, ya, yazunnuna annahum yataqarrabuna ilallah. Mereka sangka mereka yataqarrabuna ilallah, masya Allah dekat banget sama Allah nih kayak gini nih, ya kan? Dalam keadaan ini, dia sangka pergi haji tanpa, ya dalam keadaan susah, dalam keadaan seperti itu, dia sangka nih pergi haji yang seperti ini nih, ya. Yang sangka dia apa? Ya taqarrabuna ilallah, dia mendekatkan diri kepada Allah bi haji baitihi, ya. Tuh, dengan dia melaksanakan ibadah haji seperti ini, ya, pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Wa hum fi ghayatil bu'di anhu. Padahal mereka ghayatul bu'd. Pada dasarnya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya. Nyusahkan dirinya. Ya, sampai berbuat, ya, karena pergi haji bagi orang yang mampu, ya, kalau dia tidak mampu, ya, dia maksain sampai menyusahkan dirinya, menyusahkan orang lain, ya, nah ini bukan dekat kepada Allah, malah jauh. Di annahum lam yadkhulul amra min babihi, karena ini enggak masuk dalam, ya, urusan dalam pelaksanaan ibadah haji. Bagi orang yang tidak mampu maksakan sehingga menyengsarakan dirinya sendiri, ya, menyengsarakan dirinya sendiri. Wa idza kana kadza hadzal fi hajjil mafruḍ, ya, apabila ini dalam haji yang wajib, ya, haji Islam, haji wajib yang pertama kali. Fa'lam annahu yakunu fi hadhi laysa bi mafruḍ. Bagaimana kalau haji sunnah? Itu haji yang wajib tuh dilakuin kayak gitu, ya, dia pergi deh tanpa bawa duit, tanpa disuruh dia minta-minta, disuruh dia ngutang-ngutang, disuruh dinyasain orang, ya, dalam haji yang walaupun haji wajib katanya, ya, walaupun haji wajib, ini dalam haji wajib aja dosa kata. Ya, ambil lagi dalam haji sunnah, a'dhamu harajan, lebih besar lagi dosanya, wa aktsaru tasdidan, ya, dan lebih keras ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih keras ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak, ya. Tuh. Maka kenapa Habib Abdullah bin Aulad mengatakan wa kalamuna hadza fi haqqil ajiz ad-dhaif, ya, ucapkanku ini, kata Abdullah bin Aulad, yang aku sampaikan ini fi haqqil ajiz ad-dhaif, bagi orang yang benar-benar lemah, yang nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan maksain,
Al-mustati ini orang yang mampu, benar-benar mustati ini bagi orang yang mampu. Nggak berlaku bagi orang yang ajiz, bagi orang yang nggak mampu, bagi orang yang dhaif, yang lemah dari segi finansial, dari segi apapun, bahkan dari segi kesehatan. Jangan maksain, ya. Jangan maksain. Tuh. Lain lagi, wa amal qawi al-mustati. Adapun orang yang kuat, mampu, tuh kayak kemarin udah. Jangan pakai tunda-tunda. Faqad dzakarna, kami udah sebutkan di sebelum, ya. Bagi orang yang mampu, jangan sampai ditunda-tunda, ya. Apa? Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah ta'ala. Barang siapa yang memiliki, ya kan, bekal, kelebihan dalam perjalanannya yang menyampaikan dia ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Tsumma lam yahuj, kemudian dia enggak haji, fala alaihi ayyamutu insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka tidaklah dia mati, bisa mati jadi orang Yahudi atau matinya jadi Nasrani kalau dia pergi hajinya, ya, kalau dia punya kemampuan tapi bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Tuh. Ya. Ya, wa amal qawi al-mustati'u faqad dzakarna. Adapun orang yang mampu, ya, yang kuat, yang bisa melaksanakan ibadah haji, punya kemampuan, kami sudah sebutkan, ya, dalam hadis sebelumnya, annahu tata'akkadu alaihi al-mubadarah bil hajjil Islam. Bahwa sungguhnya kalau dia punya kemampuan segera tuh, ya, untuk melaksanakan haji, terutama haji Islam, orang yang wajib. Punya kemampuan, setor dari sekarang. Ya, punya kemampuan lebih, gak mampu haji, umroh dulu dah. Ya, sayang. Bahkan anjurannya kan, orang udah pergi haji nih. Ini sunnahnya udah pernah pergi haji nih. Ya, kalau dia punya kemampuan setiap 5 tahun sekali pergi. Itu sunnahnya tuh, setiap 5 tahun sekali pergi. Kalau sekarang susah dah, mungkin umroh dah 5 tahun sekali dah. Ya kan? Tuh. Ambil begitu. Kenapa? Untuk mensyiarkan agama Allah. Tuh. Summa yustahabbu lahu ba'da dzalika alla yatruka tatawwu' bil hajj. Kemudian setelah dia melaksanakan ibadah haji, ya. Setelah dia melaksanakan ibadah haji, ya. Haji Islam gitu, ya. Kemudian disunahkan baginya ba'da dzalika alla yatruka tatawwu' al hajj. Disunahkan baginya jangan meninggalkan haji sunnah. Haji sunnah. Udah melaksanakan ibadah haji nih, punya kemampuan. Ini bicara bagi orang yang mampu, bukan bicara yang bagi yang nggak mampu. Atau bagi orang yang dhaif, yang lemah. Bicara bagi yang mampu nih, bagi yang mampu. Ya, tanggung jawabnya. Iya, bagi orang yang mampu. Ya. Jangan sampai meninggalkan tatawwu' bil haji qala ba'dus salaf, berkata ulama-ulama salaf terdahulu rahimallahu taala alaihim, semoga Allah merahmati mereka, aqallu dzalika an la tamur ala khamsatil a'wam. Paling sekurang-kurangnya bagi orang yang mampu jangan sampai lewat 5 tahun. Ada nih 5 tahun. Ya. Jangan sampai lewat 5 tahun. Pergi haji lagi. Ah, sekarang susah, ya. Umroh dah, berapa 5 tahun. Yo, hamsatul awam, illa wa yahiju fiha hajjah. Ya, dia 5 tahun sekali. Ya, dia melaksanakan ibadah haji sunnah. Kalau udah pernah haji, ya. Waqad balagana anillahi ta'ala, ya, telah sampai kepada kami, kata Habibullah bin Abdul Haddad, dari Allah Subhanahu wa taala, hadits kursi, ya, annahu qala inna 'abdan sahahtu lahu jismahu. Apabila seorang hamba aku sehatkan baginya badannya, wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isyah, dan aku luaskan baginya kehidupan, rezekinya diluaskan oleh Allah. Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki. Tamdi alaihi khamsa a'wam. Ya. Lewat padanya 5
5 tahun. Ya. Walam yafut alayya la mahrum. Tapi enggak haji. Maka apa? Ya, la mahrum. Maka orang ini ya, dapat dosa, ya, dosa. Tuh. Ya. Jangan sampai 5 tahun. Ya. Qultu innama yanbaghi lil muslim al-qadir. Aku katakan, kata Abdullah bin Al-Haddad, sesungguhnya yanbaghi lil muslim qadir, bagi orang muslim yang mampu, istiktsaru minal haji, memperbanyak daripada. Tujuannya apa melaksanakan ibadah haji? Lama fihi minat ta'zim, karena merupakan keagungan, ya, li hurumatillah, keagungan untuk memuliakan Allah, wa syairihi, dan syiar-syiar Islam. Tuh. Wa ma yu'adzi min syairillah fa innaha min taqwal qulub, ya. Allati ta'dhimuha min taqwal qulub, yang mengagungkan syiar-syiar Islam tanda ketakwaan, ya. Tuh. Min taqwal qulub, ya. Tanda hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lama fihi min al-fadl al-'azim, dan padanya kemuliaan yang begitu besar, alladzi waradat fihi al-ahbar, yang diriwayatkan dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu jihad al-hajj. Ya. Jihad yang paling afdal haji, bagi orang yang mampu. Jihad yang paling afdal haji. Wa qala alaihi salatu wasallam, innal haji yahdimu ma qablahu. Sungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji yahdimu ma qablahu. Apa yahdimu? Menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ay minadz dzunub, daripada dosa. Orang melaksanakan ibadah haji, ya, menghapuskan dosa sebelumnya. Jangan haji al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah pertama dengan umrah yang kedua menghapuskan bainahuma dosa kecil. Ya. Iya, kagak jadi masalah. Kayak sekarang kan, ya kan? Karena umrah juga mensiarkan Islam enggak? Siarkan Islam juga. Yu'adzim syairillah. Iya, susah. Makanya kalau dulu kan gampang, sekarang udah umrah aja. Ya kan? Itu. Yang gampangan. Dulu kan susah, ya. Sekarang haji, setor sekarang 2035 baru, ya, buru tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man hajja falam yarfus, siapa yang melaksanakan ibadah haji, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat, ya, kefasikan, ya, haraja min dzunubihi ka yauma waladatul ummu, maka dia, ya, ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia enggak berbuat rafath, ya, tidak berbuat fasik, enggak ngata-ngatain orang, enggak berbuat dosa. Kharaja min dzunubihi ka yauma waladatul ummu, ibarat bayi lahir dari perut ibunya. Kenapa haji? Karena dosanya ditinggalin di Arafah. Di dalam kitab Misbahul Dhalam, ya kan, dulu pernah cerita ada orang, ya kan, satu ulama itunya ketinggalan kantong duitnya. Ya, sampai di Muzdalifah dia ingat, ya Allah, kantong duit ini ketinggalan, tas duit. Murid-muridnya naruh di situ, namanya ketua rombongan, gurunya pada amanatin ke gurunya. Balik deh, ayo kita balik deh. Udah di Muzdalifah malam tuh, udah sampai Muzdalifah, balik deh ke Mina, ke Arafah. Ketika balik di Arafah, masuk dalam Arafah, ya, ketika mendekati Jabal Rahmah, dulu masya Allah ada makhluk, ular, macan, kera, babi, anjing, semuanya ada di situ, ya, mau gede-gede banget. Kata dia, ya Allah, kalau kita ambil ngecelakain diri kita balik aja udah, ya, balik deh, udah nggak jadi, udah hari deh, tawakal ala Allah, kita makan apa yang ada, udah, nggak usah kita ambil, ya kan, ya. Lama roja, ketika dia mau balik, ya, tiba-tiba dipanggil, "Ta'al ya Syekh," gitu, ya kan. Ya Allah, kaget, siapa yang manggil? Dia tengok,
kerak gede banget, manggil dia. Dia nengok dia balik. Siapa engkau? Dibilang, kamu nggak perlu takut dengan kami semua. Ya, Allah tunjukkan keajaibannya di hadapanmu. Gitu. Allah tunjukkan keajaibannya di hadapanmu. Ya, aku ini kera dan yang lain ular segala macam, babi, anjing segala macam, jenis binatang macan segala macam, baik yang melata yang menyeramkan yang ada di ini Arafah, ya kan? Padahal tadi tempat orang wukuf, kenapa sekarang banyak wujud-wujud seperti kami ini? Ketahuilah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Ketika dia wukuf di padang Arafah, maka dosanya ditinggalkan di Arafah. Dan kami adalah wujud dosa-dosa mereka. Sehingga mereka keluar dari Arafah tanpa dosa sama sekali. Kayauma waladatul ummu, ya, seperti bayi baru lahir dari perut ibu, ya. Kayauma waladatul ummu, seperti bayi lahir dari perut ibu. Enggak ada dosanya mereka keluar. Tuh dari Arafah karena dosanya ditinggalin di Arafah. Ya. Makanya kalau minta doa kepada orang-orang yang pergi haji, tuh, sebelum masuk ke rumah minta doa, amin, dibilang amin aja udah. Amin, amin, amin. Doain aneh ya biar berkah, doain aneh ya biar begini, doain aneh ya biar alim, doain aneh ya begini, amin, amin, dia begitu aja. Sebelum masuk ke rumah. Kenapa sebelum masuk ke rumah? Ya kan ada orang yang cegat di airport, ada yang cegat di bandara, ya kan doain aneh, orang dulu begitu. Ya kan dijemput tuh, dijemput tujuannya apa ngejemput? Bukan minta oleh-oleh kalau orang dulu, minta doa. Dari yang pulang haji. Kenapa sebelum masuk ke rumah? Karena di luar rumah angan-angannya masih di Arafah, angan-angannya masih di Baitillahil Haram, angan-angannya masih di Ka'bah, angan-angannya masih di sono di Madinah, di makam, angan-angannya masih di sono. Kalau udah masuk rumah baru duduk dulu. Pak, kemarin itu nagih bayar inian, buyang lagi. Ibu ini, Pak, ini belum bayar ini. Mbak, ya habis sudah angan-angannya. Tuh, makanya sunnahnya kalau orang pulang haji, doanya sebelum masuk ke rumah. Jadi angan-angannya masih di sono. Kalau udah masuk ke rumah, buyar udah. Ketemu anaknya, ketemu bininya, ketemu ini tuh. Ya, gitu. Ya. Ar-rafas wal fusuq syai'ani, ya, jami'ani lil aqwali wal af'alil qabihah. Rafath wal fusuq, ya, perkataan yang enggak baik, ya, perbuatan yang enggak baik, ucapan yang enggak baik, ya, yang merusak tuh. Itu syai'ani kedua-duanya, ya, adalah perkumpulan dari perkataan, perbuatan al-qabihah, ya, yang buruk. Rafas dari perkataan, al-fusuq dari perbuatan. Ya. Tuh, itu doa yang jangan sampai. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma. Dan umrah pertama dari umrah yang antara umrah satu dengan umrah yang berikutnya, kafaratu lima bainahuma, penghapusan dosa antara keduanya. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar mah tobat. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lagi kecuali surga. Tahu alamatnya mabrur? Yughayyirul ahwal min halihi ila ahsanil hal. Berubahnya keadaan dari yang enggak baik jadi baik, yang jadinya baik jadi lebih baik lagi. Tuh. Ya, tadinya waktu dia belum haji, belum enggak demen ngaji, habis haji demen ngaji. Begitu. Ya kan? Habis ini enggak demen sedekah, pas sudah habis uang haji demen sedekah. Tadinya mukanya asam, pas sudah haji ajer, ya kan gitu ya. Itu kan. Dulu masih main layangan, pas pulang haji nggak main layangan. Ya. Mancing. Mancing. Hati-hati tuh mancing. Bisa-bisa. Maaf. Doa kita nggak dikabulin karena mancing. Wah, bu rusak ini kalau ada tukang mancing diomelin, gigi udah berhenti. Emang kenapa? Nah, ini ulama dulu. Hadis Nabi, idza qaltaltum fa ahsinu kitlah. Kalau kamu bunuh sebagus-bagus bunuhan. Idza zabahtum fa ahsinu dzabha. Kalau potong sebagus-bagus potongan.
Kalau kita mau matiin binatang apa aja, sampai lagi ikan hayawanul ma'kul, dia kan hewan yang dimakan kan. Kalau kita mau bunuh yang sebagus-bagus bunuhan, jangan pakai disakitin, apa kan kita tarik, coba bibir ente taruh air gini, tarik-tarik gimana yo? Kurang ajar kamu, dilaknat gak gitu? 10 ikan kita tangkap, 10 ikan nanti. Karena kenapa? Al-haud fil bahar yusabihun Allah yusabihun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhenti dia. Itu bukan saya ngomong, bukan saya ngomong sebagai ulama. Di antara kemungkinan bisa sebabkan kita nggak dikabul, ikan kita sakitin. Orang dulu kan nggak berani ya gitu ikan. Ya sama tuh. Apa aja binatang nggak boleh kita sakitin. Kucing, ada orang nyakitin kucing. Ulama ahli ibadah kucing ditaruh gara-gara nyolok ikan. Kalau sekarang ikan peda gitu dicolong misalnya, marah, kucing ditangkap ditaruh di kamar, gua dikasih makan, gua dikasih apa, mati itu kucing. Ya Allah. Akhir itu apa tuh ulama? Masuk neraka. Ya kan? Makanya kita lihat ya Allah, kucing di pinggir jalan, ada kakinya diserampang, ada ininya terbelah, ya kesian banget itu. Ada yang disiram air panas, tega banget. Apa salahnya ngasih pala ikan? Ya. Begitu tuh. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, birrul hajji it'amut ta'am wal layyinul kalam. Ya. Haji yang paling baik, yang perbuatan yang paling baik di dalam melaksanakan haji apa? It'amut ta'am, kasih makan. Namanya orang dalam bepergian musafir, kasih makan, kasih minum. Makanya disuruh banyak sabilillah, sabilillah, ya kan? Sabilillah ya haj, wa'ilahillah. Makanya ada satu orang Saudi, Syebe, udah 60 tahun kerjaannya setiap hari duduk nggak jauh dari Masjidil Haram itu, kerjaannya setiap hari kasih kopi, kasih roti, kasih korma syahih setiap hari. Kam laksana ya Syekh? Sitin sana. Arba'in sana, arba'in. Ya, 45 tahun, arba'in, 45 tahun duduk tak begitu. Ya, yang dampingin cucunya sama pembantunya begitu. Kerjaannya setiap hari begitu. Sedekah aja orang yang pulang Masjidil Haram, sedekah 45 tahun. Ya kan, karena orang yang pergi haji, umroh kan dia musafir dalam keadaan. Yang paling bagus kasih makanan, namanya orang perjalanan itu. Ya kan? Karena musafir itu kan git'atu minal adab, ya kan? Sepenggal daripada kesiksa. Ada orang kita ke Jawa aja kesiksa banget, pantat pedes, ini pedes kan, capek mata ngantuk, ya kan? Loh, begitu ya. Walinul kalam, dan ucapan lembut. Sampai lagi pergi haji, penuh macet, panas. Wailah, salah sedikit orang main marah-marah aja ya. Tuh, makanya yang lembut ya, omongan lembut ya syahid. Lainul kalam. Bawa disuruh coba dong. Kalau kurang-kurang berantem mulu. Sampai lagi orang Arab suaranya manggil aja kayak orang mau marah ya, padahal mah manggil tuh. Ngajakin berantem bu. Ya. Satu hadis lagi, waqala alaihi salatu wassalam, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan pergi umrah adalah mereka wafad. Wafad ini maknanya bisa tamu Allah, bisa utusan Allah, bisa pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah. Orang yang melaksanakan al-hujjaj wal umar, Allah yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah bisa jadi dia orang-orang pilihan, ya, pilihan Allah. Jadi nggak semuanya, emang nggak semuanya orang bisa laksanakan pergi haji. Kekayaan bukan jaminan, kesehatan bukan ukuran dia pergi haji. Ya, orang kaya berapa banyak nggak bisa pergi haji, ya. Bahkan orang tinggal di Saudi nggak. Yang paling saya kaget itu waktu saya haji, ya. Ada orang dari Najd, Riyadh. Wah, mobilnya keren. Badannya, saya walaupun agak tua, umurnya bangsa 60-an. Dia bilang, itu ahli Mekah. Itu ahli Mekah lah bukan. Ana min Najd. Ana dari Najd. Najd itu apa namanya? Riyadh, ibu kota Saudi. Itu dari Riyadh. Kamu laksana berapa tahun dari sini? 7 tahun dia bilang. Ya kan?
Haji itu pergi haji tahun ini, dia bilang haji sana itu pergi haji tahun ini, lama haji itu. Aku nggak pernah pergi haji gitu. 7 tahun nggak pernah pergi haji. Kenapa? Kenapa nggak pergi haji? Wah itu tapi karena sering umroh kalian dia bilang gitu. Lah katanya. Wala umroh katanya. Umroh pun nggak pernah katanya. Rumah ente di mana? Ya, garib min masjid. Dia bilang kalau dia bilang hawali takriban gitu. Hawali sekitar 5 kilo, 5 kilo dari Masjidil Haram. 5 kilo jaraknya dari Masjidil. Ya Allah 5 kilo jarak ke Masjidil Haram. Jangankan pergi umroh, haji belum pernah, umroh pun aneh belum pernah. Jangankan umroh, sampai sekarang aneh belum pernah mata aneh melihat Ka'bah. Wallah. Lah aneh bilang berarti ente nggak sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Aku sholat di Masjidil Haram, lakin fisahah katanya di halaman. Sholatnya di halaman masjid. Wa ilaha illallah. 7 tahun nggak ngelihat Ka'bah, nggak pernah buru-buru haji, buru-buru mandang Ka'bah nggak pernah. Sholatnya, aneh sholat di halaman masjid. Lihat tuh, jarak 5 kilo, badan sehat, mobilnya cakep, Caprice, ya, lah, sampai begitu coba gitu orang jauh-jauh dari Indonesia. Tuh Pak Katiman tinggal di Depkes, dinas kebersihan, umurnya 80 tahun, bininya Pak Ibu Kinasi apa siapa saya lupa bininya, tukang sapu jalanan tuh tahun 2006 Abu Jahal gaji 350.000 Ustaz bisa berangkat haji khusus yang harganya $9.000 suami istri. Siapa yang berangkatin? Ya kan lihat perantara melalui orang kaya yang rumahnya setiap hari disapuin orang Suntermas, nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Diberangkatin sama dia. Karena ngeliat tuh Pak Haji Masya Allah pakai pici kemarin nyapuin tiap hari, berangkat haji khusus sampai di sana 3 hari hilang 3 hari. Ya Allah Pak Katiman kamu pas ketemu udah Pak Katiman kenapa? Enggak, aduh jangan cari-cari saya. Besok dia begitu lagi hilang lagi, gua ketemu maghrib baru balik lagi. Hari ketiga dia ngomong Pak Ustadz jangan cari-cari saya kalau habis sholat subuh di Masjid Nabawi dijemput sama orang tinggi besar, katanya bro cakep-cakep. Seumur hidup saya belum pernah melihat orang cakep-cakep begitu wangi-wangi. Saya dibawa keliling kota Madinah, dijamu, dimasukin, diajak masuk ke istana atau ini segala macam, dikasih makan senikmat-nikmatnya makanan. Menjelang maghrib saya diantarkan lagi ke Masjid Nabawi. Tahu orang nggak? Tahu, saya belum pernah melihat orangnya wangi-wangi, senyum, orangnya mukanya cakep-cakep, ganteng-ganteng. Saya belum pernah lihat orang seperti itu. Ba'atalata ayam setelah 3 hari udah dia nggak dijemput-jemput lagi, cuma 3 hari doang. Dia sampai kayak gitu. Ya, orang, ya. Jadi nggak bisa tentuan kalau emang dia udah tamunya Allah, undangan Allah. Makanya kan kita harus sadar kalau orang jadi kadang-kadang orang pergi haji, pergi umroh, tentang duit banyak, wah udah kayak wisata doang ya. Dia nggak paham. Ya kan? Orang melaksanakan ibadah haji dan umroh mereka orang-orang pilihan Allah, wafat. Namanya orang pilihan. Sadar kita kalau kita dipilih. Tahu diri kalau kita dipilih. Ya kan? Kadang orang tahu. Semua orang kan pengen jadi orang pilihan, ya nggak? Ada nggak yang mau jadi pilihan? Itu juga mau dipilih, ya kan? Biar tendernya dapet, ya kan? Itu mau dipilih, biar kerjaannya paling bagus. Biar gajinya naik, biar naik jabatan. Berapa banyak besok lihat orang pada minta dipilih tahun 2000-2004 pada masang baliho, pilih saya, jualan kecap, ya kan? Berapa banyak? Cuman kenapa dia nggak menyadari ketika dia pilih Allah itu kesempatan sebenarnya. Habib Abdullah bin Al-Haddad orang-orang pilihan. Wa man taqarraba Allah bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtu kuntu lahu sam'ahu yasma'u bihi wa basara alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtisu biha. Kalau sudah dipilih Allah, yudha'ul qabul 'alal ard. Allah taruh penerimaan di muka bumi. Ya kan? Kadang-kadang kita kan nggak sadar. Orang yang pergi haji, pergi umroh, wah, apa yang dilakuin? Apa persiapannya? Coba deh, contoh. Misalnya gini, Galang dapat surat nih, undangan. Ini ilustrasi ya, undangan. Dapat undangan, wah, ada amplopnya, warnanya krem, ada talinya, cakep, belum pernah kita lihat seumur hidup gitu tuh amplop. Ya, di tengahnya ada lambang Garuda Indonesia, bener gak? Dibuka muka,
Wah, dilihat dalamnya ada surat warnanya krem. Ya, ada garis-garis lembut, agak kemasan dikit. Lambangnya Garuda Indonesia. Itu bismillahirrahmanirrahim, tulisannya segala puji bagi Allah. Ya Tuhan seluruh sekalian alam, salawat serta salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengan ini saya mengundang saudara Galang, ya, untuk hadir secara resmi di Istana Republik Indonesia. Wah, ya kan? Tanggal 1 Maret ya 2023 yang mengundang Presiden Republik Indonesia. Kira-kira perasaan inti apa? Dari 277 juta rakyat Indonesia, inti dipilih secara resmi, girang nggak? Apa yang pertama kali inti ungkapin perasaan girang? Ada nggak ungkapannya? Apaan kira-kira? Wah, enggak. Kalau orang Indonesia, mudah-mudahan sih dia begitu. Alhamdulillah, sujud syukur. Mudah-mudahan. Tapi kalau orang Indonesia, pertama kali yang dilakuin bukan syukur alhamdulillah, bukan sujud syukur, ambil handphone, taruh di status, bener gak? Tuh orang Indonesia, mudah-mudahan. Itu ungkapan kegembiraan. Wah, presiden yang undang. Setelah itu pasti inti ngelakuin persiapan. Padahal jaraknya masih jauh, masih ada 2 minggu lagi. Iya kan? Ngelakuin deh persiapan. Udah mau masuk istana, nyewa baju, apa beli baju, apa jahit baju. Kalau perlu ke Cirebon beli batik keris. Iya kan? Abis itu cari mobil dah. Tanya kayak punya mobil apaan yang bagus ya? Atau temen, Pais, Asraf punya mobil apaan? Ini pinjem dong, buat ke istana ini. Masa kita ke istana pakai ojol? Kan nggak mungkin. Karena nama inti sudah ada di istana tanggal 1 itu April, nama inti sudah ada pampang di situ. Coba inti masuk sekarang sekonyong-konyong ke istana. Jangankan sampai pos pampres, di kawat berduri aja mau ngapain tong? Tong mau ngapain tong? Sunuh. Ditangkap bisa kita. Ya. Tuh. Tapi namanya itu siapa? Galang. Wah iya, wah, udah ada namanya. Silakan Pak, masuk Pak. Wah, dikawal, mobil gitu dikawal. Dibukain pintu. Enggak sampai turun kita. Ya kan akhirnya jaga. Ganti mobil yang kecil buat main golf. Ya kan mobil kita diparkirin. Mau dia diparkirin di mana? Singkat cerita ketemu dah presiden. Disiapin tuh presiden, ruangan yang cakep, kursi yang mahal, makanan yang enak. Ngobrol dah. Wah, namanya pilihan. Udah 277 juta. Singkat cerita selesai. Apa pulang begitu? Apa pulang tangan kosong begitu? Ketemu presiden? Kagak lah. Minimal aja Galang, mau apa dari saya? Bah, bener gak? Lah, ini majlis berapa kali ditawarin, ya kan? Mau apa ya Pak Ustadz? Ya kan? Pak Wali Kota, tanya tuh, ya kan? Jalanan dirapiin, kan begitu. Kita kagak minta. Coba dah, ya kan? Wah, mau apa dari saya? 1 permintaan, 2 permintaan, nggak boleh lebih. Kalau lebih maju mumpung. Ya kan? Ente nggak minta, minimal aja sepeda ente dikasih. Saya kasih hadiah, sepeda bawa pulang. Tuh, itu kan presiden, ya. Tuh, so, gimana kalau yang ngundang kita zat yang menciptakan presiden, zat yang menciptakan raja dari segala raja, zat yang menciptakan segala harta dan kekayaan. Bukan 1 permintaan, 2 permintaan. Apa kata ya Rasulullah dalam hadisnya? Insa'alu u'tu. Ya, apa yang mereka minta dikasih. Jangankan 1 permintaan, 10, 100 lagi permintaan dikasih. Wa inda'u ujibu. Kalau dia doa kepada dijawab doanya, mustajab doanya. Apalagi disuruh banyak tempat-tempat yang mustajab. Ya, mau berapa kita minta. Wa in anfaqu ukhlifu. Ya, apa yang ente belanjain, apa yang ente keluarin itu diganti sama Allah. Ya, diganti sama Allah. Apa yang dibawa, ya kan? Ada riwayat yang lain, ya. Wa yukhlifu alaihi ma anfaqu dirhamun alfa harta yang ente keluarkan Allah akan lipat gandakan alfun 1000 03 1000 1 juta kali lipat. Ya kan? Alfun sih. Ya kan? Berarti 2000, kan? 1000. Alpun 03 lah 1 juta kali lipat. Tuh, apa? Bisa usahanya bertambah, yang terpenting adalah keberkahan
keberkahannya. Tuh keberkahan ini, kalau keberkahan kan begini, harta berkah. Kalau harta nggak berkah, ngaji berat, ya kan? Pergi haji ambil lagi, sedekah, buru-buru sedekah, ambil lagi zakat, ya. Yang dia gampang ngeluarin apa? Kalau harta nggak berkah, pajak doang karena takut, ya. Tuh kayak gitu ya. Udah sampai sini aja deh, ya. Wallahu a'lam bishawab.